MJ Listener, peristiwa menegangkan dan tragis terjadi di mana penembakan anak-anak di Thailand sempat menggegerkan dunia. Insiden penembakan massal tersebut terjadi di pusat penitipan anak di Thailand dan menewaskan anak-anak hingga orang dewasa. Pelaku penembakan di Thailand ini diketahui seorang mantan polisi. Wartawan BBC untuk kawasan Asia Tenggara, Jonathan Heard, mengatakan penembakan ini sangat mengejutkan Thailand, negara dengan kepemilikan senjata tinggi. Namun kasus penembakan massal dengan korban anak-anak atau murid sekolah termasuk rendah dan yang terbesar baru terjadi beberapa hari lalu. Dan untuk membahasnya saat ini sudah bersama saya jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Selamat siang waktu Melbourne. Waalaikumsalam. Iyo, selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang Melbourne. Jam 2 lewat di Melbourne. Oh siap. Bang Nuim, peristiwa yang penembakan massal yang menjadi korban rata-rata adalah anak-anak di Thailand. Seperti apa Bang Nuim melihat ini? Ya menyedihkan sekali, tapi ini banyak faktor barangkali ya. Salah satu faktor kabarnya adalah bahwa di Thailand itu tidak begitu sulit untuk memperoleh senjata api. Jadi orang sipil itu tidak begitu sulit katanya untuk memperoleh senjata api. Tapi ada faktor kedua juga ya. Faktor kedua itu adalah narkoba. Dan faktor ketiga, ini yang barangkali juga perlu menjadi perhatian ya, adalah gangguan mental. Jadi setelah terjadinya COVID ya, dengan virus corona ini, banyak rupanya seperti juga yang terjadi di Australia, banyak orang yang mengalami gangguan jiwa, sehingga mereka itu tidak lagi bisa dikatakan 100%. Jadi ada hal-hal yang bergabung menjadi satu, sehingga membuat seorang ayah dari seorang anak tega bukan saja untuk membunuh orang lain, tetapi membunuh istrinya, bunuh anaknya, dan kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Jadi ada beberapa faktor di sini. Dan ini terjadi tidak lama setelah Thailand, boleh dikatakan cukup menggemparkan dunia karena melegalisasi marijuana yang dianggap sebagai salah satu bagian dari narkoba. Jadi ada beberapa faktor di sini yang harus menjadi pertimbangan. Pertama itulah dengan mudahnya memperoleh senjata api, kedua karena ada faktor narkoba, dan ketiga adalah faktor gangguan jiwa. Jadi seperti dikatakan bahwa pelaku dari tindakan itu adalah seorang, kalau bisa dikatakan purnawirawan atau mantan polisi, karena dia diberhentikan dari kepolisian karena kabarnya ada sangkut pautnya juga dengan narkoba. Karena kita mengetahui Thailand ini pernah ada kalanya di masa lalu sebagai salah satu pusat narkoba. Kita kan tahu itu apa yang disebutkan segitiga emas ya, melibatkan Myanmar atau Burma, Laos, dan Thailand. Disitulah banyak dihasilkan afyun atau candu pada waktu itu, yang kemudian disebarkan ke berbagai tempat di Asia. Tetapi sekarang ini barangkali candu agak lebih susah untuk memproduksinya karena itu merupakan tanaman popi itu susah. Jadi mereka banyak sekarang ini menggunakan apa yang disebutkan sebagai amfetamin. Jadi apakah pelaku dari pembunuhan yang begitu dahsyat itu adalah orang yang telah dipengaruhi oleh amfetamin, kemudian terganggu jiwanya dikarenakan COVID, tidak bisa berbuat banyak, dan kemudian barangkali dendam juga bahwa dia diberhentikan dari kepolisian. Menarik sekali, Wahyudi, adalah laporan yang mengatakan bahwa kebanyakan korban yang tewas itu bukan karena ditembak dengan senjata api. Kabarnya dia hanya membawa pistol. Bagaimana dengan pistol dia bisa menewaskan begitu banyak orang? Kabarnya banyak yang tewas itu disebabkan oleh tikaman. Wah, itu sangat mengerikan tentunya. Kalau barangkali peluru mungkin lebih cepat ya menghilangkan nyawa. Sedangkan tikaman itu bisa dibayangkan anak-anak kecil yang ditikam misalnya oleh si pelaku tadi. Bagaimana mereka itu harus menanggungkan siksaan lah, semacam siksaan. Ini sangat-sangat menyedihkan apa yang terjadi di Thailand. Jadi menurut Bang Nuim sebuah kombinasi yang mengerikan ketika sebuah negara memperbolehkan kepemilikan senjata, namun tingkat stres dari seorang pemilik senjata itu cukup tinggi, dan ditambah lagi ada legalisasi dari narkotika. Itu memang bila kita saat ini ingin mengunjungi sebuah negara yang memperbolehkan hal-hal tersebut dan agak minim terkait mengevaluasi pihak-pihak yang
memiliki kemampuan memiliki senjata, berarti kita memang harus sangat waspada, bukan begitu? Atau seperti apa, Bang Nuim? Iya, kita melihat kan di Amerika apa yang terjadi kan. Iswahyudi mengetahui bahwa di sana itu ada yang disebutkan the Rifle Association, itu ya himpunan pemilik senjata, dan mereka itu punya lobby yang sangat kuat, pengaruhnya sangat luar biasa terhadap bukan saja Dewan Perwakilan Rakyat atau Kongres di Amerika, tetapi juga di Senat. Nah, kita heran bahwa di sebuah negara di Asia, ya, dalam hal ini Thailand yang begitu kuat ikatannya dengan kekerajaannya. Dahulu itu mereka begitu luar biasa. Kalau kita pernah ke Thailand itu kita melihat, wah, mereka itu kalau sudah jangankan terhadap rajanya, bahkan putra mahkotanya saja mereka sudah hormatnya begitu luar biasa. Dan kemudian ini bisa terjadi di sebuah negara seperti di Thailand. Ini yang membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi di Thailand. Karena memang Thailand ini kita tahu sering ada pergolakan terutamanya pihak militer dan lain sebagainya. Sistem kerajaan anak-anak muda sekarang ini sudah mulai tidak begitu menyukai sistem kerajaan yang berlaku di Thailand. Bukan barangkali karena sistemnya, tapi karena yang menjadi raja sekarang ini tidak begitu meyakinkan bagi mereka. Tapi inilah faktor kepemilikan senjata ini, mudahnya memperoleh senjata. Jadi ada orang yang berpikir begini, yang salah itu bukan senjata, yang salah itu manusianya. Karena kalau kita mengatakan yang salah itu senjata, maka misalnya ada sebuah mobil menabrak seseorang, orang itu tewas. Apakah kita kemudian menyalahkan mobilnya? Kan kita mengatakan yang salah itu supirnya, bukan mobilnya. Jadi kenapa mobilnya mesti dilarang? Nah, ini juga mereka melihatnya seperti itu juga. Logikanya seperti itu. Rasionalisasinya begitu. Bahwa ini yang melakukan tindakan yang begitu dahsyat, mengerikan, begitu bengis, begitu buas, tidak berperi kemanusiaan dan lain sebagainya adalah manusia. Bukan alat yang digunakan oleh manusia ini untuk melakukan pembunuhan terhadap anak-anak yang begitu banyak, ya, termasuk juga orang dewasa, termasuk juga pada dirinya sendiri. Jadi ini hal yang memang barangkali memang sulit sekali. Tapi ada yang mengatakan, kalau sekiranya tidak ada senjata, ya mungkin tidak semudah itu. Orang bisa melakukan pembunuhan, ya, seperti yang terjadi di Thailand. Karena di tempat kami saja di Melbourne, ini tidak jauh dari tempat saya, baru-baru ini ada seorang lelaki kelihatan oleh kamera polisi itu mundar-mandir bawa samurai, ada suami istri yang sudah agak lanjut usianya berjalan, dia menyabet suami istri ini sehingga terpaksa dibawa ke rumah sakit, terpaksa dijahit dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah sudah tertangkap. Jadi ada saja cara-cara orang untuk melakukan keonaran, tapi kalau sekiranya senjata yang digunakan bukan senjata api yang begitu mematikan dan begitu mudah digunakan, barangkali ya mungkin jumlah yang tewas tidak akan sampai sebanyak itu. Nah, Bang Nuim, sebenarnya sebuah negara mengizinkan warganya untuk memiliki senjata api itu atas dasar apa ya? Bisa dibilang seperti Amerika, kemudian kita tahu Thailand dan juga beberapa negara mengizinkan warganya untuk memiliki senjata. Sebenarnya memang karena wilayahnya tidak aman atau memang dengan alasan hak asasi dari warga negaranya tersebut, Bang Nuim? Ya itu, barangkali hak asasi dikatakan, tapi kalau di Amerika itu kan karena adanya undang-undang dasar yang mengatakan the right to bear arms, hak untuk memiliki senjata, karena ini sebenarnya undang-undang dasar ini dimaksudkan ketika Amerika sedang berjuang, sedang bertempur seperti Indonesia melawan Belanda, Amerika pada waktu itu melawan Inggris. Jadi adanya tentara rakyat, begitu adanya laskar rakyat, jadi kita mengenal di Indonesia laskar rakyat dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu ada laskar rakyat. Nah, the right to bear arms, hak untuk memiliki senjata. Dan kemudian ini tidak mau dihapus. Walaupun Amerika itu sudah melakukan begitu banyak amandemen terhadap undang-undang dasarnya, berapa puluh amandemen yang dilakukan, tapi the right to bear arms, hak untuk memiliki senjata itu tidak mau dihapus, tidak mau diamandemen, karena mereka menganggap ya memang ini merupakan bagian dari barangkali hak asasi dan juga budaya. Karena kalau Iswa dilihat ya di negara-negara lain itu barangkali orang hanya bawa satu pistol. Tapi kalau kita melihat film-film cowboy di Amerika, kan mereka bawa 2 pistol itu. Satu pistol tidak cukup, tapi pakai 2 pistol. Di kiri kanan ada pistol. Jadi begitu kecintaan
terhadap senjata itu. Nah, ini menarik kenapa di Thailand. Memang ya Thailand punya sejarah kudeta dan lain sebagainya militer, dan sekarang pun boleh dikatakan yang menjadi Perdana Menteri di sana adalah militer dan lain sebagainya. Tapi apakah ini kemudian bisa menitis ke bawah kepada rakyat biasa sehingga orang begitu mudahnya untuk memperoleh senjata? Ini yang barangkali dipertanyakan oleh banyak orang. Karena begini, Thailand itu sangat terkenal karena dalam soal, kalau bisa dikatakan agama Budanya itu sangat kental ya. Jadi kita melihat seperti halnya juga di Myanmar, di banyak negara di sekitar itu, di Kamboja dan lain sebagainya. Bagaimana mereka menjadi biksu, anak-anak muda itu kemudian mengabdi di kelenting-kelenting, dan mereka itu betul-betul hidup dengan sangat sederhana dan lain sebagainya, sehingga dikatakan ada di antara mereka itu kalau mau minum air, airnya disaring. Kenapa? Takut karena adanya mikroorganisme nanti katanya bisa terminum. Jadi ada di antara mereka itu kalau misalnya di Australia ini mereka tuh tidak mau naik mobil malam-malam. Kenapa? Karena sorotan lampu mobil itu suka menarik serangga sehingga serangga itu terbentur oleh mobil dan serangga itu mati, dan mereka tidak tega melihat ada serangga yang mati ditabrak oleh mobil dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa adanya semacam kepekaan terhadap nilai dari kehidupan itu sendiri. Tetapi kemudian terjadi hal-hal yang seperti ini, makanya orang juga bertanya, apa sebenarnya yang telah terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Memang ini kasuistis ya. Ini kalau mau dikatakan oknum ya, kasuistis, tidak menyeluruh. Tapi kenapa sampai terjadi dan begitu tentunya menggemparkan. Meskipun ini bukan pertama kali terjadi ya, pernah terjadi juga di masa-masa lalu, pembantaian yang alasannya tidak masuk di akal sama sekali. Tetapi karena terjadi sekarang ini, mungkin pada waktu seharusnya manusia sudah lebih tercerahkan dan lain sebagainya, ini membuat orang bertanya-tanya. Dan kemudian juga karena ini kan di tempat penitipan anak-anak kecil. Jadi kemarin ini saya lihat di televisi ada seorang anak umur 3 tahun. Pada waktu kejadian itu dia sedang tertidur sangat lena, sehingga kemungkinan diduga oleh si pembantai bahwa dia sudah tewas. Jadi dibiarkan saja. Ketika dia bangun, dia kaget barangkali melihat orang bergeletakan di kiri kanannya. Jadi ini keadaan yang sangat mengenaskan lah, betul-betul. Nah, yang bisa dibilang sebuah negara yang memperbolehkan warganya memiliki senjata ini sepertinya harus juga diantisipasi seperti yang terjadi kemarin di Amerika Serikat, khususnya di kota Texas, di mana seorang warga negara Indonesia meninggal dunia akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh remaja yang bisa dibilang ini sepertinya memang agak mengejutkan, di mana kita biasanya mendengarkan pembantaian yang terjadi oleh negara yang memperbolehkan warganya memiliki senjata itu terjadi di korbannya adalah warga negaranya sendiri. Nah, sekarang tersentak ketika warga negara kita menjadi korban. Nah, Bang Nuim, seorang warga negara Indonesia bernama Novita Kurnia Putri menjadi korban penembakan salah sasaran di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Novita dilaporkan tewas usai kejadian, dan informasi dari kepolisian Texas, pelaku adalah 2 orang berusia 14 dan 15 tahun yang akan dikenakan tuduhan yaitu pembunuhan dan penyerangan berat dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Nah, pertanyaannya adalah, negara dengan kebebasan memiliki senjata namun sepertinya agak lalai dalam pengawasan. Seperti apa kita bisa menggugat kepemilikan senjata tersebut, aturan tersebut di sebuah negara, Bang Nuim? Tidak bisa, karena itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ini masalahnya. The right to bear arms. Hak seorang warga negara di Amerika untuk memiliki senjata. Ini yang jadi susah. Karena dia dilindungi oleh undang-undang dasarnya, oleh konstitusinya. Jadi bahwa Novita kebetulan memang apes berada di situ, ya apa boleh buat. Itu tidak bisa dihindari karena memang sudah terjadi seperti itu. Nah, masalahnya sekarang ini bagaimana anak-anak berusia 14-15 tahun, mungkin itu adalah milik orang tuanya yang dia bawa dan lain sebagainya. Ada ketentuan-ketentuan yang mengatakan, ya senjata itu kalau ada di rumah tidak boleh ada pelurunya, hanya akan peluru dimasukkan apabila akan dipakai senjata tersebut. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya
kalau menurut kita tidak perlu di sebuah negara seperti di Amerika Serikat, di mana ada polisi dan lain sebagainya. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, sekiranya setiap orang bersenjata, itu kejadian penembakan-penembakan seperti yang terjadi selama ini mungkin tidak akan terjadi sesering seperti sekarang ini. Karena setiap orang punya senjata, maka sebelum seseorang melakukan penembakan, dia harus pikir dua kali. Saya tembak, meleset, dia bisa tembak saya, dan dia mengenai saya. Ini masalah. Jadi kadang-kadang logikanya itu hampir-hampir tidak masuk di akal. Tapi mereka itu mencari berbagai macam rasionalitas untuk mengatakan kenapa mereka perlu atau mereka tetap dijamin haknya untuk memiliki senjata. Karena begini, pernah terjadi Iswayudi dalam tahun 1996 di Australia ini, di sebuah tempat bernama Port Arthur di Tasmania. Itu terjadi penembakan oleh seseorang yang menewaskan puluhan orang di situ. Langsung Perdana Menteri waktu itu, John Howard, mengeluarkan semacam peraturan membeli kembali senjata. Setiap orang yang punya senjata api diminta untuk menyerahkan senjata apinya dan akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah. Tanpa pemerintah mempertanyakan apakah kamu punya izin atau tidak. Itu ratusan ribu senjata. Ratusan ribu senjata yang diserahkan kepada polisi. Dan mereka ini mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Dan ini menarik perhatian. Di Amerika orang juga membicarakan, wah lihat itu Australia. Karena terjadi suatu kasus penembakan massal, maka pemerintah mengeluarkan ketentuan, yaitu meminta kepada mereka yang memiliki senjata untuk menyerahkannya kepada polisi, nanti mereka diberikan ganti rugi. Dan waktu saya melihat senjata-senjata itu dihancurkan ya dengan mesin yang sangat canggih, ya rasanya memang sayang juga. Nah, sejak itu memang kepemilikan senjata agak berkurang. Tetapi sekarang ini berangsur-angsur entah dengan cara bagaimana sudah kian banyak juga orang di Australia ini yang memiliki senjata secara gelap. Jadi bukan secara terangnya, bukan dengan izin, tapi secara gelap. Jadi senjata-senjata ini mungkin diseludupkan. Jadi bisa dibayangkan. Bahkan dengan cara menyeludupkan senjata pun sudah bisa begitu banyak senjata yang ada di Australia sekarang ini, terutama laras pendek. Apalagi kalau sekiranya seperti di Thailand, apalagi kalau sekiranya seperti di Amerika Serikat, di mana orang bisa, boleh dikatakan dalam tanda kutip dengan leluasa membeli senjata. Ya inilah, manusia itu nampaknya dengan senjata api itu punya keakraban yang sangat luar biasa. Yaitu seperti saya katakan, terutama di Amerika, di mana di tempat lain kita melihat orang hanya punya satu pistol, di Amerika itu cowboy punya 2 pistol. Jadi itu betul-betul mengagungkan senjata itu, menganggap bahwa memang senjata ini merupakan sesuatu yang punya sangkut paut yang sangat erat ya. Seakan-akan ada barangkali ikatan batin antara manusianya dengan senjata, dikarenakan bahwa mereka pernah berjuang, pernah berevolusi melawan kekuatan penjajah Inggris pada waktu itu. Nah, kalau di Amerika bisa dibilang sejumlah peristiwa terjadinya penembakan massal yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab karena dia mampu memiliki senjata, itu sudah pernah terjadi dan sudah sering kita dengar di Amerika. Namun sepertinya kebijakan atau aturan untuk memperketat pemilikan senjata itu masih jauh dari panggang. Nah, pertanyaannya adalah kalau menurut Bang Nuim ini adalah memang karena aturan undang-undang yang memiliki kebebasan itu jadi payung buat mereka yang pro terhadap kepemilikan senjata, atau memang ada latar belakang bisnis, yaitu perusahaan senjata yang mungkin kalau larangan itu diberlakukan itu akan membuat mereka agak kehilangan cuan, Bang Nuim. Ya jelas, cuan ini penting sekali. Ini jelas. Jadi kalau kita melihat ya di Amerika itu toko-toko senjata, kita tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Barangkali gudang sebuah batalion di sebuah negara lain, katakanlah di Indonesia, barangkali senjatanya tidak sebanyak seperti senjata-senjata yang begitu otomatis yang diperjualbelikan di toko-toko yang terbuka untuk umum dan lain sebagainya. Itu yang membuat orang jadi begitu tertarik karena bisa melihat senjata dan sebagainya. Kan senjata itu memberikan rasa kekuatan dan kekuasaan kepada kita. Ini jadi hebatnya begitu. Kalau sekiranya seni bela diri itu ya kita harus belajar, harus latihan, harus ini. Sedangkan senjata ini tidak perlu, dengan menarik pelatuknya sudah kita bisa membela diri atau mengorbankan orang lain. Jadi inilah yang masalahnya. Nah,
karena senjata ini mendatangkan keuntungan yang begitu besar bagi pabrik-pabrik senjata, dan karena adanya organisasi di American Rifle Association yang dahulu pimpinannya pernah seorang aktor Hollywood namanya Charlton Heston jadi ketuanya dan lain sebagainya, dan mereka ini punya banyak uang, dan uang ini mereka berikan kepada calon-calon senator, calon-calon anggota Kongres yang ingin bertarung dan tidak punya cukup dana dan sebagainya, ya apa boleh buat? Termakan budi lah ini orang-orang yang berada di Senat, termakan budi orang-orang yang berada di Kongres, sehingga mereka begitu kuat dan punya pengaruh, dan mereka tetap akan melawan kalau sekiranya Presiden Biden sekarang ini yang begitu gigih berusaha agar bagaimana supaya senjata ini tidak begitu mudah bisa diperoleh oleh kebanyakan orang di Amerika, orang-orang yang barangkali jiwanya tidak karuan, mentalnya juga tidak karuan. Nah, ini tidak bisa lulus karena ya mandatnya ketika ada di Kongres, mandat ketika sampai di Senat. Jadi memang mereka punya uang, dan mereka berusaha mati-matian supaya jangan sampai keluar peraturan yang melarang orang untuk memiliki senjata. Lalu mereka mengatakan, inilah dia, karena adanya ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar di Amerika Serikat yang telah begitu berjasa memerdekakan Amerika dari jajahan Inggris, the right to bear arms, hak untuk memiliki senjata ini nampaknya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Biar apapun yang telah terjadi, kita tahu berapa kali terjadi ya juga di sekolah-sekolah dengan anak-anak kecil yang terbunuh, dan tapi mereka seakan-akan mengatakan ya itu kasuistis. Sedangkan kalau saya punya senjata itu saya merasa aman, di rumah saya merasa aman dan lain sebagainya. Jadi inilah pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat. Ya kebetulan salah seorang korbannya ya apa boleh buat dari Indonesia. Kita terpaksa mengurut dada mengatakan ya tidak bisa dibikin apa-apa, karena kebetulan 3 hari yang lalu misalnya ketika terjadi ledakan pom bensin di Irlandia, itu di antara yang tewas 10 orang tewas, diantaranya 1 dari Australia. Ya kebetulan saja apes memang berada di situ ketika pom bensinnya meledak. Jadi susah kita untuk mengatakan kalau pom bensin meledak itu suatu kecelakaan. Tapi kalau penembakan ini anak-anak umur 14-15 tahun, bagaimana ini kita mempertanggungjawabkannya? Nah, yang menarik ke depan bisa dibilang kepemilikan senjata ini dari 2 negara, Amerika dan Thailand, ini yang saat ini mengejutkan kita karena adanya pembantaian karena efek dari kepemilikan senjata. Saat ini 2 negara ini juga memiliki kesamaan, yaitu legalisasi ganja. Apakah ini akan kita dengarkan lagi peristiwa-peristiwa mengejutkan yang akan menyentak kita? Nah, Bang Nuim, negara Thailand resmi pada Juni kemarin melegalisasi penanaman konsumsi ganja, yang bisa dibilang ini sudah sempat kita dengarkan informasinya beberapa bulan ke belakang. Namun Amerika juga mensinyalkan akan memberikan amnesti untuk para pengguna atau mereka yang kedapatan menggunakan ganja. Dan sepertinya ini sinyal untuk melegalisasi ganja di Amerika. Bang Nuim, tanggapannya seperti apa di 2 negara yang bisa dibilang baru-baru ini mengejutkan kita terkait penembakan? Apakah ini nantinya akan berkorelasi atau seperti apa, Bang Nuim? Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau di Amerika sebenarnya Iswayudi, itu yang diumumkan oleh Presiden Biden, memang kalau dibandingkan dengan narkoba lainnya, ganja ini barangkali tidak sehebat, tidak separah seperti ada LSD, ada kemudian methamfetamin dan macam-macam bahan-bahan lain, apalagi yang terbuat dari bahan-bahan misalnya rekayasa, bukan bahan-bahan asli seperti ganja. Nah, di Amerika sebelumnya sudah ada negara-negara bagian yang melegalisasi ganja, terutama sebagai obat ya, terutama itu katanya minyaknya itu bisa dipakai, atau pokoknya olahan dari ganja itu bisa dipakai untuk terutama mereka yang sedang menjalani perawatan kanker, karena kadang-kadang perawatan kanker seperti kemoterapi, radiasi dan lain sebagainya itu bisa menimbulkan kebualan, orang jadi mau muntah-muntah dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan katanya ganja ini atau ekstraksi dari ganja ini itu bisa meredakan ya hal-hal seperti itu. Nah, mengenai ganja sendiri sebenarnya seperti di Thailand itu ya, barangkali bukan hal yang baru karena ganja ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu.
sudah sejak entah berapa ribu tahun yang lalu. Bahkan orang mengatakan, oh mungkin lebih dari ribuan tahun sudah ada ganja. Karena ganja ini merupakan salah satu dari tumbuh-tumbuhan yang pernah ditanam oleh manusia. Jadi bukan tumbuh-tumbuhan liar saja, tapi tumbuh-tumbuhan yang pernah ditanam oleh manusia. Kita mengetahui bahwa Cina itu terkenal, Tiongkok terkenal karena membuat kertas. Nah, di zaman itu sudah ada kertas di Tiongkok yang dibuat dari serat-serat ganja dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ganja ini memang betul-betul sangat universal, sangat universal. Kita tahu terutama di Tiongkok, kemudian di India, kemudian di Asia Tengah. Ini sudah sejak ribuan tahun yang lalu ganja ini dikenal. Dan ganja ini juga dihirup sebagai bentuk rekreasi, kata mereka. Jadi ada upacara-upacara keagamaan di mana ganja digunakan, dibakar dan lain sebagainya, dan kemudian asapnya itu dihirup oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi ganja ini yang kalau di Indonesia memang dikenal dengan nama ganja, kalau di Medan dikenal dengan nama nisan, kalau di kalangan Timur Tengah disebutkan dengan hashish. Hashish sebenarnya artinya rumput, tapi ini dikenal juga sebagai ganja. Dan kemudian di Amerika itu dikatakan cannabis, itu marihuana. Itu kedengarannya sangat mengerikan, karena dahulu di Amerika itu kebanyakan ganja itu datang dari Meksiko. Jadi setelah prohibisi, yaitu setelah larangan terhadap alkohol dicabut di Amerika, maka polisi-polisi yang dahulu direkrut ya untuk mengamankan larangan terhadap alkohol ini tidak punya pekerjaan. Maka kemudian ada yang mendatangi seorang penerbit surat kabar, seorang raja media bernama Randall Fuss, dan meminta supaya dia memulai semacam propaganda lah yang mengatakan bahwa marihuana ini berbahaya, perlu ada polisi untuk mengamankannya. Nah, jadi polisi yang dahulu mengamankan minuman keras sekarang ditugaskan untuk mengamankan marihuana. Dan di Australia sendiri misalnya di Melbourne itu baru dalam tahun 28 barangkali, tahun 1928 ganja itu dilarang. Dan kemudian di negara New South Wales itu dalam tahun 1935. Tapi tidak juga banyak yang tahu bahwa celana jeans Levi yang pertama itu bahannya dibuat dari serat ganja. Jadi ganja itu bisa dipakai untuk bikin tali, untuk bikin sumbu, untuk macam-macam. Jadi ganja ini sudah dikenal dari sejak entah kapan-kapan. Dan kalau saya tidak salah dalam khilafah Islam itu, jadi pemerintahan Islami di zaman dahulu itu, larangan terhadap ganja itu baru diterapkan kira-kira dalam abad ke-14 lah. Tapi ini sudah dikenal di Timur Tengah. Ada satu kisah menarik mengenai ganja ini, kalau bisa saya ceritakan sekarang ini, bahwa ketika terjadi perseteruan yang sangat seru ya, sangat sengit antara kaum Syiah dengan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada seorang pemimpin Syiah bernama Syekh Sabah Az-Yusuf, atau dia dikenal sebagai orang tua dari pegunungan. Dan dia ini mengumpulkan anak-anak muda di sebuah kastil bernama Al-Alamut yang sekarang ini Persia. Di sana dia boleh dikatakan mempersiapkan anak-anak muda ini untuk pergi melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum mereka dikirim, mereka diberikan ganja, mengisap ganja. Setelah mengisap ganja, mereka dibawa ke sebuah taman yang indah, di mana di sana banyak anak-anak perempuan menari dengan pakaian yang sangat sugestif dan lain sebagainya. Dan dikatakan, nah kalau kamu tewas dalam upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Ahlus Sunnah, maka kamu akan masuk ke surga dan disambut oleh para bidadari ini. Jadi mereka dalam keadaan terpengaruh oleh ganja itu, mereka melakukan pembunuhan terhadap para pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akhirnya mereka bisa dibasmi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, menariknya bahwa dalam bahasa Arab, orang yang mengisap ganja itu disebutkan al-hashishiyin. Jadi anak-anak muda ini yang disuruh melakukan pembunuhan itu adalah al-hashishiyin. Karena orang Inggris tidak bisa bilang al-hashishiyin, maka mereka bilang assassin. Jadi perkataan assassin itu asalnya dari ganja, dari bahasa Arab juga. Nah, Bang Nuim, sebuah negara dengan ini kan bisa dibilang kombinasi yang bisa dibilang harus diwaspadai. Negara dengan melegalisasi kepemilikan senjata pertama, kemudian negara dengan juga melegalisasi penggunaan narkoba seperti ganja. Yang mengerikan ketika komponen ketiga terkait psikologi, mereka yang menggunakan dua hal yang tadi sudah saya sebutkan ini tidak diawasi secara ketat, ini bisa jadi bagian yang kombinasi yang mengerikan menurut saya. Bang Nuim melihatnya seperti apa, Bang? Ya,
Tetapi ada yang mengatakan, Iswayudi, bahwa sebenarnya lebih berbahaya yang menggunakan alkohol. Karena alkohol itu bebas. Kalau di Australia ini pernah ada koran Melbourne namanya The Age. Itu membuat tajuk rencana editorial meminta kepada pemerintah untuk bagaimana mengawasi alkohol yang dianggap sebagai, dalam tanda kutip, juga sebagai narkoba mereka menganggapnya. Karena orang yang minum alkohol itu kehilangan rasionalitasnya, kehilangan rasionya, tidak lagi. Nah, kalau dia punya senjata, dia bisa lebih mudah untuk terpancing melakukan itu. Sedangkan kalau ganja itu ada dua hal yang saya ketahui. Terus terang aja, saya dulu hidup di kampung itu banyak kawan-kawan saya itu yang menghisap ganja. Dan ganja ini kalau dihisap, sebelum orang yang menghisap itu dalam keadaan senang, gembira, dia nanti makin jadi senang, makin gembira. Dia menyanyi, dia menari, dan lain sebagainya. Kalau dia dalam keadaan murung, maka dia akan menjadi depresi. Ya, punya begitu. Ganja itu begitu. Dan jadi tidak sehebat seperti kata orang-orang, seperti alkohol. Nah, jadi kalau sekiranya alkohol dengan senjata, ya barangkali itu lebih dahsyat lagi, barangkali pengaruhnya daripada ganja dengan senjata. Karena paling tidak memang alkohol itu juga bisa digunakan sebagai obat ya untuk di luar. Misalnya kita lihat bagaimana kalau orang baru dioperasi zaman dahulu, dikasih alkohol, kalau kemudian ada luka dan sebagainya itu bisa disiram alkohol dan lain sebagainya. Nah, ganja ini juga bisa digunakan sebagai obat seperti yang dikatakan tadi, yang harus menjalani perawatan misalnya karena kanker dan ini akibat sampingan dari obat-obat itu membuat dia mual dan lain sebagainya, ini diolah dan sekarang pun di Australia, di negara bagian Queensland misalnya, ini sudah bisa dibeli, bahwa ini ganja ini dalam bentuk obat sudah bisa dibeli. Tapi juga polisi tidak begitu keras kalau sekiranya tertangkap seseorang dan ada daun ganja, dan daun ganja itu jumlahnya ya barangkali hanya untuk 1 kali 2 kali berokok, ya sudah, polisi barangkali tidak akan memperkarakan orang tersebut. Jadi dampaknya memang ada upaya sekarang ini di berbagai penjuru dunia. Tidak tahu saya di Indonesia, kita tahu sudah dibicarakan dan dampaknya ditolak, tapi di Thailand sudah dibebaskan begitu saja, bukan hanya untuk pengobatan, tapi juga untuk rekreasi. Jadi kita melihat apakah ini kemudian akan merembet ke mana-mana di Asia Tenggara, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita berharap legalisasi yang dilakukan Thailand ini membuat negara yang bisa dibilang juga memperbolehkan warganya memiliki senjata api lebih kondusif, mudah-mudahan ya Bang Nuim. Bang Nuim, terima kasih sudah menjadi bagian dalam dialog di hari ini di Selasa, dan kita akan bertemu nanti di hari Kamis ya Bang Nuim ya, dengan topik dan tema yang lebih menarik. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum Bang Nuim. Terima kasih.